spiritual akan datang, taksu akan datang. Karena Anda sudah memiliki daya pikat, daya hipnotis. Seniman itu termasuk loh dalam tokoh spiritual. Begitu cerewetnya Deprema, begitu cerewetnya Gek Sarah, Siwi, dan semuanya kan. Tolong Pak Man, lagu yang cantik, lagu yang indah kan. Sekarang latihan, jadwal berikutnya enggak, latihan lagi, kalau seperti lama proses. Kalau dari tabuhnya Pak, apakah ada nilai-nilai yang masuk di sana? Ya pasti dari penempatan ada awal, dari intro ya, dari kawitan wi. Om Sri Sairam. Halo para Bhakta Sai, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan dan kasih Begawan Sri Satya Sai Baba. Di podcast ini kita akan bertemu dengan para Bhakta Sai dan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan cerita serta pengalaman indah mereka dalam berjalan dalam ajaran Sai. Yuk saksikan! Budaya agama adat istiadat iring ajegang baline presiden kepanggu debeci budaya agama adat istiadat iring ajegang baline presiden kepanggu debeci. Seni, adat, dan budaya merupakan mutiara Bali yang selalu terjaga. Barangkali seni budaya Bali itu yang membuat jagat raya Bali bisa terkenal di seantero jagat dunia barangkali. Nah, semuanya itu tidak terlepas juga bagaimana pemerintah Bali selalu ada pada garda depan, yang selalu melayani bagaimana keragaman seni budaya Bali. Mari ke depannya jaga sehingga selalu lestari. Yeay, luar biasa sekali loh. Baru mulai kita sudah dihibur dengan suara merdu dari Pak Man dan juga Bu Wayan ya. Terima kasih banyak Pak Man, Bu Wayan. Lagunya. Ini lagu diciptakan tadi malam ya? Tadi malam. Emang beda kalau seniman guys ya. Oh ya, tapi sebelum saya kenalkan Pak Man dan juga Bu Wayan kepada teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini, saya sapa dulu untuk brothers and sisters semuanya yang sudah ngeklik channel YouTube kita buat nonton podcast yang satu ini ya. Om Sri Sairam, Om Swastiastu. Halo semuanya teman-teman, brothers and sisters. Terima kasih banyak karena sudah setia menunggu podcast Prema Wahini ini ya. Setelah ditunggu lama, akhirnya muncul juga episode ketiga ini ya. Kita ada di episode ketiga di podcast Prema Wahini. Seperti yang kita tahu, podcast Prema Wahini ini adalah tempat kita untuk sharing-sharing, untuk berbagi pengalaman, kemudian juga berbagi informasi soal kesenangan ataupun hobi, dan juga berbagi informasi tentang perjalanan kehidupan kita tentunya dalam ajaran-ajaran suami ya. Seperti pada hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol banyak sama seniman-seniman yang sudah hadir bersama saya di sini yang tentunya masih dalam ajaran Sai. Langsung aja saya kenalkan ya kepada teman-teman semua, walaupun sudah pada kenal pasti ya dari suaranya, dari wajahnya ya. Kita mulai dari yang pojok kanan terlebih dahulu ya. Ada Pak Nyoman Sutama. Yeah. Halo Pak Nyoman. Nggih, rahayu rajeng semeton sareng sami
Astung harap kita selalu dalam lindungannya. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Nyoman Sutama ini adalah salah seorang seniman jegok ya, Pak Man ya. Terus tadi main gitar juga. Ngomong-ngomong, berapa bisa alat musik ini? Alat musiknya berapa yang bisa dikuasai, Pak? Cari waktu lain. Kayaknya banyak kalau begitu pasti ya. Karena nggak sempet ngitungnya ya. Dan beliau ini juga aktif ya, mengajarkan atau melatih tabuh atau gong untuk di center sendiri itu adalah untuk ibu-ibu mahila, Sai Sakti Laksmi, dan juga untuk teman-teman youth kita yaitu adalah Seke Yowana Satyasai ya. Terima kasih banyak Pak Man. Sama-sama. Masih terus sewa di center ya sampai hari ini ya. Kemudian di sebelahnya Pak Man, sebelah saya yang tengah-tengah ada yang cantik si baju biru. Ada Bu Wayan Sudiarni. Mohon maaf, ada Bu Wayan Sudiarni. Beliau merupakan seniman tari ya, yang juga aktif di center mengajarkan adik-adik dan juga teman-teman youth, terutama pada saat ngayah-ngayah ya Bu Wayan ya. Tidak pernah lelahnya meminta kita, ayo Dewi teman-temannya mana gitu ya. Ya Bu Wayan ya, terus juga aktif ngajar di sekolah Satyasai ya Bu Wayan ya. Sebagai ekstranya guru tari, di pendidikannya wali kelas. Oke deh ya. Terima kasih banyak Bu Wayan sudah menyempatkan hadir hari ini. Kita ngobrol-ngobrol bareng di podcast Remawah ini ya. Pasti banyak teman-teman di rumah yang sudah bertanya-tanya, emangnya apa sih topik kita untuk hari ini ya? Kenapa yang diundang itu adalah seniman? Emangnya ada hubungannya seniman sama ajaran Sai gitu ya? Emangnya ada hubungannya seniman atau seni Bali terhadap kehidupan spiritual kita? Nah, untuk topik yang kita bahas hari ini yaitu adalah perspektif seni dalam wilayah spiritual. Seperti suami selalu bilang sama kita ya, bahwa kita wajib banget untuk mencintai tanah air kita, yang dimana tanah air kita ini khususnya Bali lah ya, itu punya banyak sekali tradisi dan budaya yang mungkin banyak diantara kita belum tahu semuanya gitu. Nah, hari ini ada beberapa yang akan kita bahas dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita lanjut langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir hari ini. Mungkin pertama saya akan tanya dulu kesibukan dari Pak Man. Apa kesibukannya sekarang ini Pak Man? Lagi sibuk apa? Ya, kalau kesibukan tetap biasa seperti apa saudara mau sehari-hari kan, ngajar sana sini. Kebetulan juga tahun 2004 masih dipercaya oleh tim Provinsi Bali untuk terlibat sebagai juri di Pesta Kesenian Bali. Mungkin yang perlu saya sampaikan sama Dewi dulu adalah ketika tim SSG Denpasar memberikan saya kepercayaan tetap melatih ibu-ibu Sai Sakti Laksmi, melatih juga adik-adik Sai Satya Yowana. Ya, itu bagian dari sesuatu yang primer bagi saya, yang harus saya berikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya miliki. Kira-kira itu, Wi. Luar biasa sekali ya, berarti di tengah aktivitasnya yang padat juga, tapi masih tetap meluangkan waktu untuk datang ke center sewa gitu ya. Karena juga udah passion gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau Bu Wayan, bagi cerita sama kita Bu, sibuk apa sekarang ini? Terima kasih Dewi. Kesibukan saya pagi-pagi menemani anak-anak di sekolah Satyasai. Seperti biasa dari pagi, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Setelah itu kesibukannya di rumah. Ya. Nemenin anak-anak di rumah ya? Saya sering tuh lihat statusnya Bu Wayan bersama dengan anak-anak. Bagi waktu. Iya bener, bagi waktu ya. Nah tadi kan Pak Man sama Bu Wayan ini juga sempat cerita ya bahwa masih tetap selalu ngajarin teman-teman youth ya. Seperti Pak Man itu bagian tabuhnya, kalau Bu Wayan itu bagian tarinya. Ada tari yang waktu itu juga kita ciptain bareng gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa cerita juga apa sih yang menjadi semangat dari Pak Man dan juga Bu Wayan tetap melatih atau tetap menyempatkan diri untuk melatih teman-teman dan juga ibu-ibu Sai Sakti Laksmi. Dari Pak Man dulu. Mungkin pertama yang saya perlu apresiasi, Wi, bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan ya, selama saya bisa ngajar di SSG Denpasar ini barangkali perlu investasi kan.
apa sih syarat-syaratnya barangkali kenapa saya tetap masih mengedepankan bahwa ibu-ibu dan adik-adik youth yang ada di sini tetap harus saya berikan yang terbaik. Karena yang melihat konsep di SSG itu ada transformasi yang luar biasa. Tim SSG itu mampu membangun, merawat kepekaan sosial, kan? Membangun sensitivitas kemanusiaan yang luar biasa. Kira-kira ini adalah langkah maju, langkah cerdas yang harus terjaga, tanpa batas lagi kan. Nah, ketika tetua-tetua yang ada di SSG dan Pasar punya niat dan tujuannya sangat positif, ikut menjaga lestari kembangnya budaya Bali, saya kira yuk kita investasi panjang. Karena ini sesuatu yang mahal bagi Pak Mantan. Karena penumpukan pengalaman yang Pak Man lakukan selama kurang lebih mungkin puluhan tahun, bersama ibu-ibunya dulu, itu kan membuat Pak Man itu berkembang gitu. Mungkin transformasinya dapat secara organik lah. Pak Man melihat kira-kira potensi ibu-ibu ini kayak begini, apa yang mesti saya berikan. Begitu juga adik-adik youth-nya, kira-kira dengan kenakalan mutiara muda hari ini, bagaimana digital bisa merampok perilaku sosialnya. Saya menjadi orang yang punya hak, wajib, harus saya ada di garda depan. Saya tidak ingin mutiara muda ini betul-betul dirampok keutuhan hidupnya. Barangkali persentasenya yuk kita bagilah. Boleh dunia digital itu harus Anda pelajari dan elinglah dengan bagaimana tradisi Bali yang membuat Bali itu bisa sejajar. Kira-kira itu, Ya. Terima kasih loh Pak Man. Kalau bukan karena Pak Man mungkin kita nggak kumpul ya, terutama untuk yang muda-muda Pak Man. Begini, mau saya potong. Dulu Pak Man ada ruang keraguan sebenarnya. Ada ruang kebingungan, jujur. Ruang kebingungan, masa sih youth yang muda ini ingin menggambal Bali. Itu kan pernah membuat semangat Pak Man turun gitu loh. Pak Man ada di ruang kebingungan dan ruang keraguan. Apa yang harus saya lakukan sehingga ruang ini nggak ada? Nah, ketika pertemuan pertama barangkali Pak Man barangkali pasang radar kecil lah. Apa kira-kira semangat mereka? Apakah dia hanya mangut-mangut, malu dengan Ibu Ira sebagai ketua SSG, malu dengan Deprema sebagai ketua youth-nya, atau apa? Nah, ternyata Pak Man ketika 3 kali itu Pak Man menemukan ruang keyakinan. Ruang keyakinan inilah yang membuat apa yang ada dalam pikiran saya sebagai pelaku seni harus memberikan mereka lagu-lagu yang saya racik sendiri, yang barangkali masuk dalam intuisi pikiran mereka, makanya kegairahan itu terjaga. Coba aja barangkali kalau saya salah ngeracik lagu, tidak sesuai dengan insting selera mereka, barangkali kabur, kabur mereka. Karena bagaimana kita memanjakan mereka dengan melodi yang pas dengan genre mereka, bagaimana irama yang pas dengan kesukaan mereka. Makanya sampai hari ini 1 tahun keutuhannya masih terjaga, semangatnya masih bagus. Udah punya berapa lagu sekarang Pak untuk yang youth-nya? Untuk youth-nya yang selesai udah 3. Ada Gila Iwana, ada Chandra Iwana, ada Bu yang Mahaguru, tari kreasi Mahaguru. Ada lagi 2 belum selesai. Wah. Belum selesai, mudah-mudahan dalam ulang tahun nanti Begawan Baba bulan ulang tahunnya? November mudah-mudahan 2 lagu itu akan selesai, Mantap. Mohon doanya dan juga mohon kerjasama dari youth-nya ya, pasti untuk datang latihan terus. Nah, kalau dari Bu Wayan gimana? Samakah sama Pak Man? Awalnya nih pesimis nih sama adik-adik dan juga teman-teman youth, mau nggak ya datang latihan kira-kira? Nah, gimana Bu? Ya, terima kasih waktunya, Kalau saya sendiri karena mungkin dari muda ya, tahu saya center ini lebih hati sebenarnya, ikut bergabung, rasa berterima kasih ya, ikut bergabung dan dipercaya untuk ikut serta dalam tiang-tiang besar ini seperti yang Pak Man bilang. Sangat suatu kebanggaan banget, bersyukur
dapat melatih ataupun membina anak-anak youth, adik-adik youth menari dari apa yang Pak Man sampaikan Iya. Sampai gamelan terwujud. Iya. Seperti yang Pak Man bilang, Pak Man dulu yang Iya, 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 selanjutnya iya. baru saya itu dari Pak Man dulu baru saya, memang benar-benar sehingga terwujudlah karya ini, suatu kebanggaan banget sih. Saya tambah Wi ya, apa yang bilang Bu Yani memang betul. Saya yang stres duluan Wi, stres duluan ketika ide gagasan dari Pak Switra, Ibu Putu Ira, apa sih yang kita harus buat gitu loh, sehingga tari ini kan terwujud. Makanya ada tari maskot, ada tari Mahaguru, itu mana yang kita harus simpulkan kan. Emang saya stres dulu, saya belum kenal Mbak Bu Uyan, dan belum kenal sebenarnya. Ketika ada sebuah ide gagasan buat tari Mahaguru ini, yang berpikir stres memang saya duluan. Stres bagaimana mencoba mempresentasikan bagaimana manifestasi Begawan Bawah itu saya harus kunci dalam sebuah imajinasi, sehingga dia akan keluar sebuah melodi yang betul-betul agung, mempresentasikan niat melayani, mencintai Begawan Baba. Ini membuat melodi yang berbentuk pepeson, pengawak dan pekad itu memang susah. Nah, ketika saya mencoba 80%, mungkin 60% karya itu terwujud, musiknya sampaikan Buyan. Jangan stres bro, saya bilang gitu. Yuk kita tetap jalani ini, ada hati, ada kecerdasan hati, pikiran. Ego itu mutlak, Wi. Kita lahir mutlak ego. Gimana ego kita sebagai makhluk individu itu 100%. Ketika Wi ada di kamar, saya nggak ngurus. Ketika Buyan pun berimajinasi di kamar, saya nggak ngurus. Tapi yang kita tunggu adalah perilaku sosial. Nah, makanya ini saya pancing Buyan. Buyan harus ego, Buyan harus berani motong melodi saya. Potong dong, nggak suka bilang nggak suka. Gitu. Saya cuma merangsang bagaimana saya mencoba menarik imajinasinya Buyan melalui representasi Begawan Baba, sehingga melodi ini terwujud. Buyan tinggal mengisi. Kalau nggak pas komplain pun orang opo-opo. Saya paksa begitu. Nah, ketika hal itu terjadi, barangkali Buyan mengatakan ini kok komposernya enak sekali bicara kan, demokrasinya kuat gitu. Memang resiko jadi komposer memang itu, Wi. Yeah. Kita yang kerja keras duluan, akhirnya setelah keluar tari Mahaguru kan. Tari Manurawa, bukan iringan Manurawa. Nasib, bro. Wah, berarti ini kita udah masuk sebenarnya pembicaraan kita pada proses kreatif dari penciptaan tabuh dan juga tari Mahaguru itu tadi ya. Betul. Yang biasa ditampilkan di center pada saat ada acara. Biasanya tuh di awal ya, kalau tari Mahaguru. Bahkan waktu ini kan di Bedugul, Wi. Acara apa itu? Bedugul, acara apa ya? Mahagurunya kan tampil. Oh, itu youth camp ya. Oh, ini bajunya. Kok saya lupa. Iya benar-benar. Berarti dia tampilnya setiap di awal gitu ya untuk tari Mahaguru itu ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita masuk ke tema aja ya sekarang ya. Boleh. Yaitu adalah perspektif seni dalam kehidupan spiritual. Nanti kita akan lanjut lagi buat ngomongin soal proses kreatif dari tari dan juga tabuh Mahaguru itu. Tapi kita masuk ke topik ini dulu ya gitu. Mungkin pertama saya mau ngobrol sama Pak Man dulu. Pak Man mungkin bisa jelasin ke teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau Pak Man sendiri memandang makna dari seni dalam kehidupan spiritual itu seperti apa sih Pak Man? Harus tempat duduknya harus baik dulu ini. Soalnya spiritual. Oh iya. Nah, ketika kita membicarakan spiritual itu barangkali tanpa batas, Wi. Ya, sama juga seni ada kemardikaan di sana juga tanpa batas, ya. Ada betul-betul persepsi itu liar banget kan. Makanya yuk kita sepakat hari ini jangan kita mencoba membicarakan spiritual yang terlalu tinggi lah. Ya, bagaimana tokoh spiritual itu betul-betul perilaku sosialnya membuat kita nyaman. Kan kira-kira itu dulu. Sepakat ya, Wi ya? Jangan kita terlalu tinggi sekali membicarakan tokoh spiritual, bahkan kita nggak paham banget spiritual. Karena urusan spiritual saya kira kembali masalah persepsi. Nah, apa yang saya bilang tadi, seni, budaya, dan agama. Kan itu penting. Bagi orang Bali, bagi pemerintah Bali itu penting. Kenapa? Investasinya luar biasa. Dia mengerahkan segala anggarannya untuk menjaga ketiga poin ini, Wi. Karena amat pentingnya tokoh spiritual
di dalam menjaga bagaimana umat beragama itu santun, punya etika moral. Ya, mungkin WR setuju. Kalau kita membicarakan spiritual, etika moral itu mutlak, wajib kan. Bagaimana tokoh spiritual itu barangkali mampu dia merefleksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Mungkin bahasa Balinya mulat sarira, ya, mulat sarira. Dia perlu mengevaluasi dirinya sejauh mana saya bisa memberikan sesuatu yang positif. Ya. Kedua, sangat empatik pada orang lain barangkali. Oh, Dwi pakai kacamata, cantik, etikanya bagus. Karena ketika kita melihat secara utuh, apakah cantik itu mutlak? Iya, secara casing oke, sepakat saya. Tapi bagaimana etika moral itu, cantik itu akan membuat dia metaksu kalau bahasa Balinya. Ya, kalau Bu Yani menari, metaksu banget. Mungkin Dwi bisa kalah kalau sudah dia menari. Pertanyaannya, apa membuat dia metaksu daripada Dewi? Dari umur berbeda. Kembali, spiritual itu. Dia tahu diri, apa sih fungsi saya hadir saat ini. Tahu dengan kehadirannya mereka, makanya ada mulat sarira. Ya, refleksi diri, mengevaluasi diri, empati. Bahwa saya harus memberikan teman-teman prema, guys, saras itu, oh saya ini harus menghibur mereka. Itu primer sekali. Ya. Dan harus memiliki kesadaran diri. Itu juga mutlak. Dan menerima norma-norma kehidupan yang lain. Ya. Dan juga menerima bagaimana alam semesta ini memberi keragaman. Karena keragaman itu tidak bisa diseragamkan. Nggak bisa. Tuhan akan marah. Kalau ada pikiran ketika kita berbeda itu marah, enggak. Ketika kita berbeda itulah sebuah hinaan. Makanya dari poin-poin itu tokoh spiritual itu akan betul-betul ditunggu kehadirannya oleh umatnya, oleh sahabatnya, karena memiliki empati, ada refleksi diri, ada kesadaran diri. Dia akan ditunggu kehadirannya, dipastikan 200% memberikan energi positif. Setuju Mbak Yani? Pasti kan. Nah, apa konteks seni dengan spiritual? Tokoh spiritual perlu untuk menjaga bagaimana umat beragama itu dia memiliki paras, bagaimana saling menghormati. Tokoh budayawan juga perlu menjaga bagaimana budaya, perilaku, adat Bali itu tetap menjaga, mendukung kebenaran spiritual. Nah, saya sebagai seniman, saya akan mencoba membicarakan sejauh mana perspektif seni dalam konteks spiritual. Ini pertanyaan yang berat, tapi harus saya jawab dengan setahu saya. Kurangnya pasti, bro, pasti banyak kurang. Karena berbicara masalah seni, inilah selera. Kadang-kadang prema ketika ada Iwan Fals di GWK dia pasti datang. Karena dia penggemar militan Iwan Fals. Kan? Ketika yang lain datang dia mutlak nggak datang karena selera. Inilah seni. Mahalnya seni. Nah, ketika bagaimana konteks seni dalam spiritual, mungkin untuk di Bali, yuk kita bingkai dulu untuk di Bali. Wilayah spiritual, nilai keagamaan itu ketika tidak mendapat dukungan dari seni, tidak ada bahasa memargi antar tur labde karya. Ya, karena apa proses, apa sinergisitasnya ketiga poin seni adat budaya ini dia harus ketemu. Dia harus menyatu. Dia akan melepas ruang keraguan itu, ruang kebingungan itu menjadi ruang keyakinan. Sangat mahal ruang keyakinan ini. Nah, ketika seni, budaya, dan agama itu ketemu, ruang keraguan, ruang kebingungan itu akan hilang. Menjadi ruang keyakinan bahwa karya ini sudah labde karya. Misalnya, bagaimana fungsi Bu Wayan sebagai rejang guru, sebagai penari wali, kira-kira dalam ritual yang besar lah, upacara adat Bali. Kalau kita ngomong ritual, kan itu kebiasaan rakyat Bali melakukan upacara adat yang terkunci oleh hari-hari baik. Dewasa yang baik, sarananya lengkap, apa itu kesepakatan. Ketika itu sudah selesai, diyakini. Misalnya kayak adik-adik Majagong, pasti ada ritual awalnya. Pemangku datang, metirte, itu kan bagian dari proses untuk meyakini bahwa di alam sana
kita sudah direkomendasi barangkali. Siap karena latihan saya tunggu konsistensimu. Kira-kira yang di sana berbicara itu kan. Makanya kita lanjutkan dengan rasa yakin bahwa kita sudah dikunci, kita sudah tercatat, terdaftar. Yud Satya Iwana akan nuasen ben puan, ngegening gila Iwana dan ABCD. Saya tunggu bro, kira-kira di sana konteksnya untuk membangun keyakinan itu. Kira-kira. Oke. Itu dulu Wi. Iya. Itu dulu Wi. Kalau saya dengar dari Pak Man ngomong tadi sih, kalau menurut saya Ya. berarti sebenarnya seniman itu termasuk loh dalam tokoh spiritual karena kehadirannya itu mampu bikin semangat teman-teman yang datang, ya kan? Iya. Kemudian juga konsistensinya, Iya. kedisiplinannya, Iya. dan lain sebagainya. Hal-hal positif yang tadi Pak Man bilang. Jadi Iya. menurut saya cocok sih seniman sebenarnya dianggap sebagai tokoh spiritual, Pak Man. Ya mungkin ya itu kan terima kasih Wi. Mungkin itu persepsi Wi itu saya pun sepakat karena perilaku seniman dengan tokoh spiritual itu hampir sama. Ketika dia berkontemplasi sebagai makhluk individu nggak ada urusan. Tokoh spiritual pun ketika dia masuk dalam ruang-ruang gelap nggak ada urusan. Hak mereka berimajinasi. Secara primer nggak ada urusan. Makhluk individu. Mungkin Wi sepakat. Makhluk individu, ruangan apapun itu milik Anda. Ketika kita sudah keluar, kita sebagai makhluk sosial, perilaku kita ditunggu. Sebagai saya misalnya membuat karya gitu misalnya, begitu cerewetnya Deprema, begitu cerewetnya Gek Sarah, Siwi dan semuanya kan, tolong Pak Man lagu yang cantik, lagu yang indah kan. Saya masuk dalam ruang kosong mencoba cantik Gek Raras, gantengnya Prema, Siwi dan yang lain-lain itu saya mencoba akumulasi menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang masih belum apa ya, belum terwujud banget gitu loh, masih dalam fiksia, menghayal bagaimana Kenang sama Prema tuh ganteng, Kenang apa sih kita kasih, bagaimana Gek Saras memain melodi supaya dia cantik, itu kan semuanya imajinasi, persepsi. Sehingga Pak Putu Suwitra datang, ketika mungkin Pak Dewo, semua tim ketua SG datang, ternyata ada yang bermain metaksu. Apa sih taksu itu? Pertanyaannya. Dalam seni itu adakah ajaran spiritual? Sangat banyak, Wi. Tato masih aku adalah kamu. Ada polos, ada sangsih. Ada gong, ada lanang, ada wadon. Kenang pun lanang dan wadon. Ada trikaya paresudo. Semua perilaku agama, sifat-sifat simbol-simbol agama itu ada di gamelan. Ada semua. Aku adalah kamu. Kalau aku nyong-nyangan. Bagaimana kamu? Nyong-nyong-nyeng-nyong-nyeng-nyeng-nyong-nyeng-nyeng-nyeng. Bagaimana keploknya? Nyong-nyong-nyeng-nyong-nyeng-nyeng-nyeng. Semua bagaimana gongnya? Jur. Begitulah spiritual dalam aplikasi, begitu juga seniman dalam implementasi. Refleksi diri, kesadaran diri, menerima kan? Tidak ego. Dalam musik pun semua ada, Wi. Jangan lu dong anak ego. Hormati Buyan sebagai pemegang irama. Itu aturan main. Itu undang-undang. Nah, masalah isinya, kenapa misalnya jangan, kenapa sih nyong. Kenapa sih itu kan persepsi. Kalau nong deng mungkin penarinya engal kerauhan. Karena nada yang ditempatkan nada yang persepsinya dekat dengan siwa. Kembali ke spiritual. Bagaimana orang kerauhan di pura itu karena nada. Nyer, yang pantatak nyer, oh tokonya pura kerauhan. Kan itu nada. Kenapa Rejang Guru itu jangan. Nggak mungkin kita kerawan dengan nada yang kayak begitu. Karena guru itu merepresentasikan bagaimana dia membangun cikal bakal manusia yang cerdas akan menjaga Indonesia adalah guru lah cikal bakalnya. Nah, perspektif seni ini nggak jauh beda. Seniman dengan spiritual itu nggak beda, Wi. Sama-sama demen metapo, sama-sama demen memantra kira-kira. Tapi hal yang lain tetap
konsistensinya dalam persepsi, bukan kalkulasi. Oke. Kalau kalkulasi 2,24, kalau persepsi tetap berkembang tanpa batas, tergantung argumentasi yang argumentatif. Kira-kira gitu, Wi, geng. Oke, persepsi saya berarti cocok ya kalau seniman itu adalah tokoh spiritual ya. Oke, baik. Ya, Pak Man dan juga Bu Wayan, kalau dari apa yang tadi sudah disampaikan, berarti sebenarnya seni itu nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita spiritual ya, Kak? Betul. Kayak misalnya setiap ada acara di center, salah satunya itu adalah pada saat Saraswati ya Bu ya. Saya inget banget tuh, saya paling belakang nari ya, sama Gek Saras. Ya, berarti itu maksudnya salah satu bahwa seni itu nggak bisa dilepaskan Nggak dari bisa dilepaskan. kehidupan spiritual. Iya. Kalau lepas, gimana? Kalau lepas barangkali kalau risiko skalanya sih enggak. Tapi semuanya kan ada rasa, Wi. Ada kesepakatan di sana kan. Nah, kira-kira kalau Hari Saraswati itu loh, Mangku itu barangkali nggak pernah dia ngodor tari rejang, nggak pernah. Bu Ira atau Pak Dewa hari ini nggak pernah tolong harus ada tari rejang, nggak pernah, dengki-dengki kayak begitu dia. Karena itu kembali dia ada dalam satu kesatuan yang utuh. Itu tanpa ada suara gamelan, suara genta atau tarian, saya kira keutuhan proses spiritual itu tidak menjadi sempurna, kira-kira itu. Makanya tari rejang itu mutlak bukan bagusnya tari rejang, bukan cantiknya tari rejang, bukan Wi ada di bawah, di belakang sama Gaisara, bukan itu urusannya. Bukan cantik pakaian bagus, bukan. Kembali niat suci, niat ikhlas kita mempersembahkan kepada beliau bahwa inilah proses kita. Bagaimana seni adat budaya itu terkunci dalam keutuhan yang besar lah kira-kira. Ya. Entan. Kalau dari Bu Wayan gimana? Ada tambahan kira-kira Bu? Tambahan sedikit saja mengenai tari wali, bahwa tari wali itu sudah bagian dari rangkaian upacara. Iya, betul. Bukan bagusnya, kembali seperti yang Pak Man katakan tadi, tetapi hati yang berbicara bahwa serangkaian upacara nih dilengkapkan seperti ini akan adanya tari wali tersebut. Ya. Seperti Pak Man bilang tadi ya, supaya bisa labdekan. Oke. Iya. Kalau saya ingat flashback lagi ke Hari Saraswati kemarin, itu kan ada tari Rejang Guru ya, Bu Wayan ya. Itu adalah tari yang kita ciptakan atau sebenarnya sudah ada. Nah, boleh cerita sedikit ke teman-teman. Tari Rejang Guru itu adalah tarian baru yang tabuhnya diciptakan oleh Pak Man, dan gerak-gerak tarinya dirakit yang sendiri. Itu suatu gerakan yang sangat sederhana untuk mencirikan sebuah keagungan, ketulus ikhlasan, keharmonisan, sehingga terwujudlah gerak-gerak yang sangat sederhana untuk mudah dipahami dan dipelajari oleh adik-adik generasi berikutnya. Berarti dalam gerakan itu sebenarnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Bu. Oke, keharmonisan itu tadi ya. Kalau dari tabuhnya, Pak, apakah ada nilai-nilai yang masuk di sana? Ya, pasti dari penempatan ada awal, dari intro ya, dari kawitan, Wi. Saya sudah mencoba bagaimana manifestasi bahwa Baba itu sudah dalam pikiran. Walaupun saya tidak pernah membaca secara detail kan. Cuma bagaimana Begawan Baba dalam payung besarnya selalu melayani dan mencintai kira-kira kan. Nah, manifestasi dari itulah yang saya coba bawa ke dalam bentuk imajinasi. Makanya penempatan nada itu nggak yang kayak tadi saya bilang, Wi. Kalau saya salah, nyong gitu. Yang tadi saya bilang dia memiliki hipnotis pendek itu. Hipnotis yang perlu tidak perlu lagi lu bilang lagu ini baik, nggak perlu. Pak Wayan tetap dia cepat dia ditarik oleh melodi itu. Karena seorang guru dia harus dekat sama muridnya gitu. Nggak ada guru ini jarak. Makanya dari melodi yang saya lempar, semakin rapat melodinya, semakin manis melodinya, itulah manifestasi seorang guru. Dia lebih dekat. Yang bodoh jangan Anda jauh-jauh, nanti dia kebingungan terus bisa kerawan kan. Deketilah yang bodoh dengan melodi yang manis. Makanya Rancang bangun dari
dari persepsi musik yang tiang coba bayangkan dulu sendiri di rumah, di depan bonsai itu. Saya mikir pertama saya lihat Bu Wayan dulu, figurnya, figur Bu Wayan dulu. Selepas guru secara holistik, guru secara utuh saya pegang. Tapi figur koreografernya kayak apa sih? Apakah kayak Dewi, kayak Bu Yan, kayak Saras, atau kayak Pak Yan? Saya nggak tahu. Nah kan ketika Bu Yan diberikan kepercayaan oleh tim SSG, saya lihat Bu Yan. Kebetulan dia juga guru. Gesturnya, kalemnya, rambutnya biasa-biasa aja, nggak ada keriting angin kau kan. Saya lihat di sana. Nah dari gestur Bu Wayan saya mendapatkan melodi. Mudah-mudahan melodi ini diterima oleh Bu Wayan. Kalau enggak, berarti Jaja Kukus berpindah Jawi. Nggak ketemu dia, nggak nyambung kan. Walaupun saya ngutang-ngatik lagu saya ini paling hebat, saya komposer hebat gitu misalnya. Tapi kalau Bu Wayan nggak terima, mubasir kan. Makanya dari melodi itu penting, Wi. Dari kawitan, melodi sampai pengawak itu saya bungkus. Dalam pengawak itu adalah anatomi, mungkin kita sepakat, Wi harus sepakat orang pengawak ini organnya banyak. Ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, banyak di sini. Ya, itulah bentuk. Kenapa di pengawaknya ada pola AB, mungkin Bu Yan yang tahu. Kenapa di kawitannya dia hanya merepresentasikan sebuah identitas seorang guru. Nah itu kira-kira Indawan banyaknya nanti ada lagi gitu ya. Kira-kira itu dulu. Iya. Ya. Bu Wayan cocok ya berarti ya Bu Wayan ya atas tabuh yang diciptakan sama Pak Man ya. Sekali dari pertama dikirimin videonya belum full. Wah ini manis sekali. Jujur ya. Oke, saya kembali ke Pak Man dulu. Pak Man, selama ini gimana? Apakah sudah berlangsung baik antara seni itu dalam wilayah spiritual? Karena kan biasanya tuh ada juga tuh tokoh-tokoh spiritual yang mungkin karena mau cepet-cepet atau mau biar lebih irit, kita potong aja kali ya, nggak usah ada hari ini misalnya. Nah, gimana Pak Man? Ya, ini masalah yang harus ini kan kalau lihat secara utuh ya, ini masalah yang apa ya, yang perlu ada pikiran yang cerdas lah kan. Jangan dong ada kalkulasi di antara itu kan. Jangan ada kalkulasi mengejar yang lain. Nah, kalau kita masuk dalam wilayah itu ada sensitivitas. Ya, ada kepekaan di sana kan, ada kepekaan. Nah, ini yang harus dikedepankan oleh tokoh-tokoh Astungkare, tokoh-tokoh yang ada di Bali ini betul-betul mampu menyatukan pikiran itu, menyatukan niat dan tujuannya untuk menjaga sensitivitas ini kan. Bagaimana ketika nak menggamel gitu loh, enggak uang, enggak mutlak uang, ada satu yang baik kan. Ketika kita ngayah di Besaki itu, apa yang kita cari? Nggak ada kan. Nasi tamas, yuk nasi tamas bersama-sama. Ini kejujuran. Nah, dari penumpukan itu barangkali kalau kita bisa simpulkan sampai hari ini, pertanyaan Wi itu apakah di Bali sudah ada sinergisitas kan? Kira-kira sudah. Makanya saya bangga dengan tetua-tetua yang ada di Bali, baik tokoh spiritualnya, tokoh budayawannya, dan seniman-seniman itu sudah disatukan oleh niat dan tujuan yang positif untuk menjaga bagaimana seni, budaya, dan spiritual yang menjadi andalan Bali yang sampai hari ini walaupun digital, teknologi barangkali begitu rutinnya ya merusak adab budaya kita, tapi orang Bali masih eling Wi. Mudah-mudahan Wi senyum-senyum dan ngerti sebagai mutiara muda yang terdepan menjaga. Yuk, jangan lupa ngebatan 5, jangan lupa menggambar kata-kata. Walaupun di sana tidak ada kelemahan apa gitu loh. Yang menggambar kelemahan apa gitu. Kalau itu saya kira pertanyaannya dan kesimpulannya saya kira ya segera apa yang Wi ingin tanyakan tadi nggak terjawab. Tidak ada. Kalau semuanya yang menggambar kelemahan apa, yang memantra kelemahan apa, nah, tapi alam semesta Bali terjaga kan karena itu. Itu poinnya kira-kira. Nah makanya di dalam kesenian Bali itu kalau ngomongin spiritual itu kan taksu. Apakah taksu itu bisa kita genggam? Apakah Bu Wian menari itu ngaba bungkung? Kan? Apakah kiring ngaba memantra sakti? Bagi saya tidak. Kalau ngomongin taksu oleh spiritual, ngomongin seni,
latihanlah anak yang baik. Gitu. Ya, Ya. latihanlah dia saras dengan baik. Pastikan insting Anda kuat. Pastikan aksi Anda, ini Anda kuat. Ketiga, beraksilah Anda. Spiritual akan datang, taksu akan datang. Karena Anda sudah memiliki daya pikat, daya hipnotis, daya pesona. Kayak Dwi, cantik, ngomong kuat, semito bagus, etika moral bagus, itu taksu. Kita jangan cari taksu itu dengan sembahyang yang kusuk gitu, dengan pakai bijo yang banyak, metirto berulang kali akan Anda metaksu. Tidak. Disinilah energi seni dan energi spiritual itu Anda harus kunci dari apa? Niat. Yakini dulu apa yang Anda akan lakukan ini, pastikan Anda bisa. Taksu pure. Karena ngomong sing grogi, ngigel sing grogi, itu taksu. Pak Dewa Mahyana akan melihat kita dengan senyum. Pak, semua tokoh-tokoh, wah ternyata iutnya pinter-pinter menggambar, pinter-pinter menari. Nggak sedih dia bukan Baba dalam, mungkin ya, saya raba, mungkin dalam payung besar Begawan Baba mungkin ada seni budaya di mana lu berada, cintailah seni budayamu sehingga mu tidak menjadi negatif lah, kira-kira begitu. Kebenarannya kembali tergantung persepsi kita melihat. Berarti syukurlah ya Pak ya, karena antara seni dan juga wilayah perspektif spiritual itu kita masih sejalan seperti itu ya, masih sejalan, terutama untuk kita yang di Bali, karena kan Bali ini memang kental sekali sama tradisi dan juga budayanya ya. Nah, seperti yang Pak Man bilang tadi, berarti Bu Wayan untuk implementasi sehari-harinya kita, itu berarti kesenian itu dengan disiplin berlatih ya, berarti Bu Wayan ya. Pastikan berlatih dan continue, supaya tidak istilahnya bolong-bolong. Sekarang latihan, jadwal berikutnya enggak, latihan lagi, kalau seperti itu lama prosesnya. Iya, betul. Susah nggak sih Bu melatih adik-adik kita, maksudnya melatih anak-anak muda lah ya? Kembali ke hati. Tidak ada pekerjaan yang susah, tergantung hati kita yang mengajak adik-adik untuk berlatih sesuai jadwal. Ada kendala nggak Bu kira-kira? Kalau kendala waktu yang disepakati, kadang-kadang kendalanya di sana. Bisa hari ini, si B belum. Ke aktivitas kita yang berbeda sehingga menyatukan waktu itu yang ada sedikit sih, tidak maksudnya tidak sebagai kendala banget, cuma di waktu saja. Masih bisa untuk kita atasi gitu ya. Mungkin dikit, Wi. Ya, Mungkin boleh, dikit, Pak Wi. Man. Yang ingin mengapresiasi gitu loh. Bagaimana sih transformasi yang dilakukan di SSG ini? Tadinya saya kan melihat dari sudut sisi dari luar tembok itu kadang-kadang melihat sesuatu yang barangkali masih saya raba-raba. Konsistensi yang saya lihat setiap ada proses apapun, pergerakan apapun diawali dengan Gayatri Mantra kan. Saya melatih sudah 38 tahun sebagai seniman kan. Hanya di sini saya dapatkan itu, Wi. Itu dari luar walaupun dana pemerintah itu banyak kan. Nggak ada seapik itu, nggak ada seingat itu. Itu yang saya apresiasi, makanya ketika puluhan tahun yang saya kesini itu saya betul-betul melihatnya kok rasanya aneh gitu loh. Sebelum menggambal ada Gayatri kan, tapi saya langsung pelajari apakah ini umat-umatan gitu. Mohon maaf, apakah ini kadang-kadang gitu loh. Baik ibu-ibu saya Laksmi sama. Sampai-sampai saya ke TK SD itu sama. Nah ini kan sesuatu yang utuh. Yang linier. Dibangun oleh yayasan SSG ini kan. Kemana-mananya tetap dia kembang tumbuhnya dari penumpukan yang secara organik dalam rel yang tepat. Itu yang membuat saya sampai hari ini ada di sini, Wi. Kalau enggak, barangkali ceritanya kan lain. Ceritanya kan lain. Karena seniman tuh egonya 100%. Egonya 100%. Makanya di sini ada peredam lah, ada sesuatu sinergisitas secara holistik, secara utuh terbangun. Kepekaan sensitivitasnya dalam payung besar cinta itu luar biasa. Berarti kalau bisa saya simpulkan Pak Man, kalau pada saat Pak Man melatih di sini,
Berarti antara anak-anak muda di sini sudah punya perspektif yang sama ya, ya dengan seni dan juga spiritual. Cara simpelnya itu adalah dengan memulai setiap kegiatan dengan Gayatri Mantra. Ya, itu Ya. fakta, bro. Oke. Itu sebenarnya kalau kita bicarakan mungkin panjang. Tapi youth dan ibu-ibu gitu loh, sudah melakukan itu. Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin ngajuman ragel kan, saya ini berbicara itu melihat dari pengalaman saya di luar, di Banjar, bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang ada di sini, itu sudah terkunci dalam rutinitas yang bagus. Oke, wah luar biasa teman-teman youth kita. Saya juga ikut mengapresiasi, terima kasih ya buat teman-teman youth semuanya yang masih semangat ya, setiap ada latihan selalu datang, kemudian juga konsisten dan sebagainya. Belum Pak Man, ini belum terakhir. Jangan main gitar dulu ya, belum terakhir. Ini kita mau masuk dulu ke wacana saya. Di wacana saya itu kan ada bahwa Baba itu bilang cintailah tanah airmu dan kenalilah budayamu serta tradisi. Mungkin saya ke Bu Wayan dulu. Bu Wayan, udah belum kita melakukan hal itu saat ini secara umum deh? Menurut saya di SSG ini sudah anak-anak youth sudah melakukan itu karena menurut saya itu anak-anak youth sangat menghargai dari segi waktu, dari segi kesepakatan itu sudah ada di SSG ini. Oke, berarti sudah ya. Kalau menurut Pak Man, siapa tahu Pak Man punya pandangan yang berbeda. Tinggal ke depannya, apapun yang kita lakukan dalam retorika kira-kira kan, itu kan gampang sekali, Makanya saya apresiasi sampai saat ini. Sampai saat ini baik ibu-ibu saya Laksmi dan adik-adik youth sudah mengeluarkan 3 karya. Bersyukur 3 karya itu mungkin 2 sudah terkunci dalam medsos di YouTube kan. Mudah-mudahan saya minta pada Prema dan Gestaras yang lain. Mungkin saya akan marah. Kata-kata akan bisa marah. Gitu. Intinya Anda udah lahir, bro. Youth ini sudah lahir, sudah mengeluarkan album. Jaga dong kelahirannya, kan gitu. Sampai hari ini saya mengatakan 30% masih percaya konsistensinya. Mudah-mudahan ke depannya ya antara niat dan tujuan itu tidak bergeser. Apalagi hari ini Pak Dewo yang mengganti Ibu Putu, saya kira misinya luar biasa. Masih ingin menjaga menjaga bagaimana keragaman itu harus kita jaga dengan seni budaya ini. Saya kira ekspektasinya pasti terkunci sampai hari ini. Dan menurut saya juga kayaknya untuk hal apapun itu memang dibutuhkan kedisiplinan ya Pak ya. Betul. Salah satunya itu adalah dari latihan aja konsisten. Iya, betul. Oke, terakhir untuk Pak Man dulu deh. Pak Man, kita tidak hanya berbicara soal kita yang di center aja, tapi juga untuk seluruh anak muda. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan Pak untuk mencintai tanah air kita dan juga seperti yang Pak Man bilang tadi supaya kita tetap eling gitu sama budaya dan juga tradisi yang kita punya. Apa upaya yang bisa kita lakukan Pak Man? Ya kalau kita berbicara secara utuh, ini kan luar biasa, berat banget, Bagaimana kalau kita ingin Indonesia ini tetap terjaga tanpa batas? Generasi muda itulah tumpuan kita. Generasi muda itulah, youth inilah yang akan menjaga tiang-tiang besar Indonesia Raya ini menjadi tetap ada kan. Pikiran-pikiran dasarnya barangkali dia harus bisa ada skala prioritas dalam pikirannya. Belajar mutlak tanpa batas kan. Isilah dirimu dengan ilmu tanpa batas juga. Tapi bagaimana dunia digital ini masuk? Bagaimana teknologi ini masuk? Sangat gampang. Tek udah dunia kan. Kalau dulu ngedek ukul latihan juru arah kangen kau. Benyanan latihan hari ini enggak. Biasa ras, nyaran ketemu gampang kan. Begitu mudahnya. Tapi alangkah baiknya ketika kita melakoni ini tolong ada keseimbangan. Bagaimana dunia digital ini mempercepat proses, barangkali kalau kita tidak masuk dalam ruang itu kita ketinggalan pasti ketinggalan. Nah, paling tidak eling lah persentasenya, anggap dah kalau 100% ya 20% eling dengan budaya Bali. Karena ketika budaya Bali itu hilang, turis yang ada nggak ada, tambang emas nggak ada, tambang minyak nggak ada,
apalagi sawit nggak ada. Yang membuat Bali ini bisa sejajar, turis bisa datang adalah kembali seni, adat, dan budaya itu. Ini magnet kita. Ketika kita tidak eling, tetap mengejar digital, orang tidak datang ke Bali, apa yang kita makan? Kan itu logika berpikirnya harus dia holistik, utuh. Makanya saya tidak menyalahkan, tinggal bagi aja. Dunia digital tuh memang harus kita sabar masuk dalam perangkap itu. Tapi kembali ketika kita healing dengan budaya Bali, saya kira tetap Aksu akan memberikan sesuatu. Kita pasti akan hidup. Nah, mudah-mudahan anak muda bisa seimbang, profesional dalam menempatkan itu. Tapi sampai hari ini saya masih bangga. Ekspektasinya tetap terjaga. Tetap terjaga. Kalau dari Bu Wayan, karena dari apa yang Pak Man bilang tadi, kalau bisa saya simpulkan itu adalah semuanya sebenarnya dimulai dari keluarga ya Bu Wayan ya. Yaitu adalah membuat kita supaya tetap eling gitu sama tradisi yang kita punya. Kalau dari segi Ibu, bagaimana Bu upaya yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih Dewi. Kalau dari pendapat saya, dari keluarga dulu, paling tidak mengenal suatu gerakan, karena sebuah tarian itu yang diutamakan adalah gerakan. Nah, setelah itu baru keluar ke sekolah misalnya untuk melestarikan budaya kita. Jangan sampai dilupakan bahwa budaya Bali itu adalah ciri khas dari Bali ini sendiri. Kalau misalnya besok-besok kemanapun kita kuliah, kemanapun kita misalnya kerja, ciri khas Bali itu adalah anak-anak muda pasti bisa menari. Ya, maka dari itu tolong untuk generasi berikutnya, generasi muda paling tidak bisa ngebatang lima, istilah Balinya. Apa itu ngebatang lima, Bu? Ngebatang lima itu paling tidak mengenal gerakan-gerakan seperti rejang yang diklasikkan atau tarian-tarian wali, paling tidak mengenal. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Wayan dan juga Pak Man. Saya belajar banyak nih hari ini dari Pak Man dan juga Bu Wayan. Begitu juga pasti dengan teman-teman yang menonton ya di channel YouTube kita untuk di podcast Prema Wahini ini. Sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Man, mau udah siap-siap nyanyi nih. Oke. Tunggu dulu. Kita say goodbye dulu ya sama teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, yaitu bahwa memang seni dan juga dalam kehidupan kita spiritual itu tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian dibutuhkan kedisiplinan dan juga konsistensi di dalamnya. Salah satunya itu adalah dalam implementasi kita di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Kalau kesimpulannya kurang tepat, nonton lagi dari awal. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Ayo kita nyanyi bareng sama Pak Man dan juga Bu Wayan. Budaya, agama, adat istiadat, iling ajegang Balini, presiden kepanggo Terima kasih. Kita Parama Santi dulu ya. Oke, Parama Santi. Om Santi Santi Santi.